martangi yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian debata mata doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluna dia makadongan tabigi mahatani debatari hita sadarion imanatar surat di Psalmen 71 ayat 10 nang saha diha dugungon dot haubanon sayunang tadikon ahu ali di bata paima ku baritaho tangamu tu na pinopar agugu ommu tu salut akana rosogun juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ido sah judul niturpu tahun unang tadi kunau ali di bata. Jangan meninggalkan aku ya Tuhan. Hira sudedo jolma mabir lemma tua alaniah dia makadonga saha porsyaun bahkan holan obuk nabutar mabir. Mereka takut semakin tua, maka banyak orang karena ketakutannya dan keraguannya yang sudah mulai rambutnya memutih akhirnya dicap. HP di bagasa turpu tahun tak kasto didokon sampai masa tua dan putih rambutku. Luar biasa. Itu Allah mengingatkan kita, jangan meninggalkan aku ya Tuhan. Dan ada tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan kuasa dan memberitakan keperkasaan Allah kepada semua orang. Allah ini tidak di buku Psalmen na luar biasa. Dia luar biasa sianido ubay na dio para Psalmen sendiri pe mabir di mana lemah tua ibana sayunang mata di konau Tuhan. Allah akan tua-tua pe di partikiano lemah bir do. Allah dia mulu na tua-tua 10 anak na bulu dirawat. Tetapi anak 10 belum tentu bisa merawat satu orang tua. Tapi orang tua 10 pun anaknya 20 bisa dirawat, bisa diberikan yang terbaik. Tapi yang 10 anaknya ini belum tentu bisa merawat orang tuanya. Itu yang paling mengerikan. Maka ada sebuah tradisi kuno di Jepang. Di sebuah tradisi kuno imataida adong nadegowari di Jepang, si sebuah gunung di Jepang ima Ubasute. Di tradisi Ubasute on ada tradisi na mengerikan. Molo nung ngalam tua orang tuai nga dang boy be gajian dang arong be pendapatan na tidak ada lagi gajinya, sudah di atas lansia dang arong be gaji karena sudah dianggap beban oleh anaknya, dibawalah orang tuanya ini ke gunung Manang Tudolok namar Guar Ubasute. Da koto narong do benwaingon. Alay na jolo adong do tradisi kunay Ubasute ditinggal homay si bapak na do omak na do mati di gunung ima. Jadi dibiarkan. Jadi ketika lagi orang tuanya sudah dianggap beban, tidak lagi bisa berpenghasilan dan tidak lagi gajinya, karena dianggap Allah bagi beban bagi anaknya, maka anaknya ini membawa orang tuanya ini ke gunung Ubasute ini, biarkanlah mati di situ. Hera songonido sada pengalaman di Psalmen, di Psalmen 70 sada om. Ketakutan itu manaking lemabir ibana, itu ibana manaking sayunang matinggal ponau ale di bata di hatu tua kon. Tapi aku akan memberitakan keperkasaanmu. Alekoni ngotot taruh dia makadonga sahapor siap. Terlumo bima tua kaya nakon. Mangira jala marura dope patik palima honi. Titah kelima itu apakah masih terukir di hatimu? Titah kelima, ingatlah itu. Patik palimahon. Hidup di sini. Ikon pasanga pomuro natorasu asa mertua.
Di titah kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau akan berbahagia, maka umurmu akan panjang. Apa yang berdoa, ketika aku nanti tua, aku juga kadang takut, jangan-jangan anak saya nggak ada yang peduli. Jangan-jangan anak saya nggak ada yang memperhatikan. Itu kebanyakan ketakutan orang tua lansia sekarang ini. Maka banyak tangisan dan bahkan jeritan-jeritan orang tua ketika kita mau melakukan pelayanan. Apa jeritannya? Idok ma alia mau padita tu mau mati. Mati mau sonari. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak lagi yang peduli di masa tuanya. Dan itu yang juga harus kita persiapkan. Dan juga sebagai orang tua juga kita bagaimana mempersiapkan mental sedemikian. Nah ya, ngarang rata boto barita. Mungkin kita pernah mendengarkan berita ini. Ada orang tua mati, suami istri sudah membusuk karena tidak ada anaknya yang pernah datang ke rumahnya. Sudah membusuk orang tua ini kedua-duanya. Sudah bau, sudah 4 hari meninggal. Baru tahu. Kenapa? Karena anak-anaknya semua cuek. Padahal anaknya ada 3. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara. Apalagi generasi muda. Masih sayang ke kamu kepada orang tuamu. Jangan-jangan kamu malu, jangan-jangan kamu tidak pernah mau berkomunikasi, tapi ingatlah, anak yang patuh dan menghormati orang tuanya akan diberkati. Amin. Anak yang betul-betul sayang orang tuanya akan panjang umurnya dan sehat dan diberkati. Tapi anak yang tidak peduli kepada orang tuanya, yang tidak betul-betul tidak mempedulikannya, ingatlah, dia akan disebut anak yang lupa diri, lupa berkat. Oleh karena itu saya mau, kalaupun saya ngambil tadi contoh di Jepang tadi adalah yang kita sebut tadi Gunung Ubasute itu, supaya jangan lagi ada seperti itu. Jangan lagi ada manusia sekarang ini meninggalkan orang tuanya di gunung sampai mati. Dibiarkan, ngeri sekali, ngeri. Apalah upah kita, tapi kita juga perlu introspeksi hal yang demikian. Karena itu saudara-saudaraku, ini yang mau dinyatakan oleh Daud kepada Tuhan. Maka marilah kita semakin rindu dan melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun di masa tua kita, biarlah kita mau menceritakan. Dan anak-anak supaya sayang kepada orang tuanya. Orang tua juga supaya mengingat dan mau menceritakan kuasa dan keperkasaan Tuhan kepada generasi dan kepada anak cucunya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan firman-Mu. Amin.